Selamat datang di channel pendidikan Mas Indra Prisma Saputra. Pada video ini terdapat beberapa soal penilaian harian kelas 4, tema 1 subtema 3, beserta kunci jawabannya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya, like, dan share videonya. Nomor 1, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas merupakan salah satu contoh makanan tradisional khas Betawi yang disebut. Jawabannya adalah dodol Betawi. Nomor 2, perhatikan gambar di bawah ini. Keberagaman Indonesia tercermin pada rumah adat. Gambar di atas merupakan rumah adat masyarakat Nangro Aceh Darussalam yang bernama. Jawabannya adalah Rumoh Aceh. Nomor 3, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas merupakan rumah adat masyarakat Provinsi Maluku yang bernama. Jawabannya adalah Baileo. Nomor 4. Suatu hari Udin, Beni, dan Edo bermain ke dalam sebuah gua yang tidak jauh dari kampung mereka. Di dalam gua, mereka berteriak dan suara mereka terdengar memantul. Bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucap disebut. Jawabannya adalah gema. Nomor 5. Gudeg merupakan makanan tradisional khas daerah. Jawabannya adalah Yogyakarta. Nomor 6. Bunyi yang dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi disebut. Jawabannya adalah gaung atau kerdang. Nomor 7. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya, jawabannya adalah karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Nomor 8, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas merupakan budaya masyarakat Nias yang disebut. Jawabannya adalah Pahombo batu atau lompat batu. Nomor 9, bunyi memerlukan media pengantar untuk bisa terdengar. Salah satu contoh media pengantar untuk perambatan bunyi yaitu. Jawabannya adalah udara, zat cair, dan benda padat. Nomor 10, sebutkan makanan tradisional beserta daerah asal yang kamu ketahui. Jawabannya adalah contoh makanan tradisional misalnya kerak telur dari Jakarta, dodol Garut dari Garut, gudeg dari Yogyakarta, dan rujak cingur dari Surabaya. Nomor 11, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas merupakan contoh karya seni mozaik. Apa yang kalian ketahui mengenai mozaik?
Jawabannya adalah seni dekorasi bidang dengan kepingan bahan keras berwarna yang disusun dan ditempelkan dengan perekat. Kepingan benda-benda itu antara lain kepingan pecahan keramik, potongan kaca, potongan kertas, potongan daun, dan potongan kayu. Nomor 12, bagaimanakah bunyi dapat memantul? Jawabannya adalah bunyi dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Nomor 13, sebutkan dan jelaskan macam-macam bunyi pantul. Jawabannya adalah macam-macam bunyi pantul, gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli, sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Selanjutnya adalah gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Nomor 14, gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Di manakah gema biasanya terjadi? Jawabannya adalah gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Nomor 15, di mana biasanya alat peredam digunakan? Jawabannya adalah dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop.